Dan itu harus janjian dulu kan sebelum ketemu ya, Kak? Iya juga, tapi kalau malam insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Iya. Kayak sekarang. Kayak sekarang kan? Kecuali yang sekarang nih yang ada di toko datang, ya nggak keangkat teleponnya, maaf ya. Zik, tanya Zik, ini udah masuk part 2 nih Zik. Udah masuk part 2 ya? Udah jam 11.25 malam. Kelihatannya Bapak sangat lelah sekali ya? Enggak sih, enggak, cuma udah kolaps aja gua. Udah kolaps aja. Gila, tapi masih ada Mama. Masih ada Mama. Iya. Karena Kak Mamat kalau malam-malam agak Bersinar. dan segar ya kan? Iya. Makanya ada ide-ide kalau bikin karmit kalau bisa malam. Mestinya. Mestinya. Sama undang tuh dah fotografer jagoan malam ya kan. Undang tuh koordinator apa itu? Yang bagian muter-muter itu ya? Iya. Gua nggak ngomong dah. Susah kalau takut keceplosan gua Takut beneran. keceplosan. Kak, balik lagi lah ini Kakak. Kakak, gila kan? Kak Teddy kan. Kak Teddy, Kak Mama, Lu? Kak Jikri. Kita udah ngulik lah tadi dari background segala macam. Ternyata gue tadi di part 1 diem lagi kayak biasa, terkesima. Iya. Ternyata ya nggak segampang itu kan. Ternyata sempat jualan juga di mobil, terus putar-putar dari siang sampai ke malam. Akhirnya di showroom bokap juga kan. Akhirnya sampai sekarang gitu Kak. Sebenarnya reverse set wheel itu servisnya apa aja Kak? Kalau untuk sekarang ini, Cut dulu. tes. Lagi aja. Kakak nih. Kak, oke. Iya Kakak kan? nih kan? Kak apa? Kak Mamat. Kak Mamat. Kak Mamat. Ya. Itu gara-gara anak Jogja ya? Iya. Iya. Semua dipanggil kakak tuh dari Jogja ya? Surya sih awalnya. Kenapa? Ya nggak tahu lah dia manggilnya awal gitu. Gua dipanggil sama Revo, Oh. Apa katanya? Kak Teddy. Kak Teddy. Gue bingung kenapa dipanggilin Kak Teddy. Ngaco. Oke. Kak. Ya. Apa? Kayaknya gue ngakak ngeliatnya. Tetap gue ngakak kan. Gitu kan? Dia manggil kemana-mana, om lu manggil ke kakak. Kakak. Karena pas kemarin di Mako ya, gue Iya. memulai memanggil kakak, membiasakan diri karena yang lain memanggil kakak juga. Ya udah deh kak, silakan kak. Oke. Kak, reverse set wheel itu servisnya apa aja? Layanan ya? Layanannya. Kalau sekarang ini selain jual velg sama ban ya kita ada repair velg juga. Terus kita ada, maksudnya dalam arti kata repair ya cuman kayak betulin grepes atau poles atau ngepres atau ngecat atau ngebras. Kadang sih kita juga ada nyiapin outer lips atau barrel parts gitu untuk ganti atau custom ada. Gitu aja sih. Jadi semua berbau tentang wheels, berarti tentang velg. Iya. Kadang kita juga ada stok, kadang kayak coilover, kadang kita juga bisa order juga. Itu aja sih. Berbau dengan kaki-kaki aja lah. Lu pegang apa jadi sekarang? Untuk apa nih? Brand. Velg sih nyampur mas. Kalau use karena kan modelnya yang bagus juga banyak ya. Gitu. Untuk model velg yang sekarang, apalagi brand velg sekarang ini kan banyak banget nih mas. Makin kesini makin banyak brand baru kan. Yang penting yang kita suka aja. Tapi kalau emang kayak brand-brand Jepang, tuh kayak Work, Race gitu ada, NK masih ada, terus Advan Jadi masih gua ada. pesan merek-merek yang lu sebut itu masih bisa lu keluarin dari Jepang gitu atau lewat Masih distributor bisa, sini? ada masih bisa. Sebenarnya sih intinya semuanya bisa, tapi kan kadang kita nyari harga yang terbaik aja mas, gitu. Mungkin bisa lagi ada orang lain yang misalnya kayak contoh saya untuk brand A bisa kasih harga bagus, tapi brand B enggak. Gitu bisa jadi untuk orang yang satunya bisa kasih brand B bagus, brand A harganya enggak. Balik-balik lagi ke situ sih mas. Ban lu pegang apa? Kalau ban sekarang ini yang paling banyak stok saya kebetulan Yokohama itu terutama Neova paling banyak ya. Nah ini nih, biasanya kan main elegan. Giliran ban yang velg agak jarang kan dulu. Tapi ban lu pegang yang Neova. Neova. Ya ban banyak Neova. Habis itu ke bawah-bawahnya lagi Advance Sport, Fleva.
Terus Toyo juga masih ada, tapi ya nggak terlalu banyak karena ya supply dari Petromas. ya ya Kevin ya dibantu ya Vin. Harusnya dibantu dong. Ya kan? Terus untuk merek lain tuh kayak Trezzo, Cylon ada megang juga. Axlera juga kadang ada. Terus mulai yang 2020 kemarin saya udah mulai megang Campiro juga. Campiro juga ada megang ya. Terus ada Michelin sama Pirelli juga. Kalau suspensi? Suspensi kalau untuk saya megang serius sih sebenarnya belum ada Mas. Cuman belakangan ini lagi sering keten. Kadang juga kalau memang selain itu ya paling saya cuma bisa rekomen ke teman-teman aja Mas ya, kayak ke BC, Handi atau ke ISC kalau Mas Luki malah Mas Lukman atau enggak KW ke iya ke Iwan kan. Itu rekomen aja jadi. Iya. Rekomen aja sih. Bisnis velg untuk repair tuh gemuk ya? Enggak. Sebenarnya sih gemuk Mas pangsanya di situ gitu. Cuman saya kan tetap intinya jualan velg Mas, jadi saya nggak bisa ambil pangsa itu 100% saya seriusin gitu karena di saya ngerasa kemampuan saya nggak bisa nih kalau saya sampai ambil benar-benar konsen di repairan, yang dagangan saya untuk yang stok sendiri terganggu pasti. Tapi kalau dibikin lagi satu unit baru gitu? Udah sih Mas, udah dibikin tapi tetap terbatas. Ibarat kata kita kalau bilang nih yang apa ya, contoh kayak bottleneck gitu lah Mas. Yang masuk banyak, pintunya cuma sedikit nih Mas gitu. Makanya kayak di One, Eurovolution kan dibuka repair, oke. Itu kan bisa jadi salah satu rekomend saya untuk buang kayak customer butuh, coba aja kalau butuh cepat ngepre ke Diwan. Terus belakangannya saya dengar J, Euro Garage buka juga, ya nggak apa-apa kalau teman-teman banyak buka kan. Ya saya nggak bisa megang ya saya oper gitu, atau menurut saya kayak wah yang ini saya nggak bisa nih megang ke situ, atau ke siapa Budi di apa DP bisa juga repair di situ. Itu aja sih, kita paling bisa cuman rekomend ke teman-teman aja. Yang terakhir saya dengar kan juga Korean buka, tapi untuk finishing ya kalau Korean Antelope. Banyak yang mau buka, sebenarnya kan di Jogja juga banyak. Iya. Ya banyak lah. Di Jogja juga banyak kan bisa kan, Abatopan bisa juga. Apalagi Dik? Lu kayaknya banyak pengen yang ditanya sebenarnya. Silakan dah. Banyak ya. Gua kasih lu dulu deh. Gua dulu ya. Kak, ketawa lagi. Sebenarnya kan berarti kurang lebih velg ini di customisasi gitu. Iya. Stok juga untuk clips dan barel. Stok sih ada sih, tapi nggak bisa, belum tentu kepake di semua brand karena kan ukurannya beda-beda size-nya. Dari diameter tengahnya, terus dari bentuk clipsnya kadang beda-beda. Contoh orang mau custom cuma 2, misalnya yang belakang dia mau ke depan nih gitu, terus depan mau dilebarin untuk belakang. Nah kadang nggak bisa simpel itu juga, kadang ukuran depan sama belakang barrelnya beda, sedangkan dia hanya mau ganti luarnya. Barrel biasanya kalau velg basicnya udah belang, biasanya barrel itu yang lebar adanya di belakang biasanya, kecuali desain velgnya concave tripis, bisa jadi barrelnya kurus di belakang karena lipnya lari ke depan, walaupun batangnya concave dia jadi kurus di belakang gitu bisa. Tapi kalau velg biasa umumnya sih barrel lebaran di belakang daripada di depan ya. Ya kalau misalkan si barrelnya dioper ke depan terus berarti barrel belakang harus dibeli lagi atau lips dibeli lagi? Biasanya enggak, kalau saya biasa gini, barrel dia mau pindah nih, lip belakang saya bongkar nih, velg belakang, lipnya aja saya ambil pindah ke depan. Nah lip yang belakang baru beli baru atau ganti. Nah tapi kan tadi saya bilang balik lagi, nggak semuanya stok lip itu yang saya ada itu bisa sama yang depan. Contoh dari diameter tengah sama bentuk, dia punya bentuk tekukannya beda-beda. Velg yang flat aja, bukan yang step ya, yang flat aja tekukannya ada yang beda, ujungnya ada yang landai, ada yang ngebuletnya pendek, ada yang ngebulet agak panjang. Nah, kayak gitunya kadang tuh yang suka beda sih. Jadi bener-bener kita ngeliatnya di situ. Kalau memang nggak sama, ya kalau saya tipe orang yang kayak nggak sama saya nggak paksa gitu. Lips ada brand-brandnya juga ya Kak? Banyak aftermarket banyak brandnya. Bahaya nggak sih Kak kalau untuk velg custom itu?
Sebenarnya sih enggak, selama saya bilang lipsnya yang menyesuaikan velgnya gitu, nggak ada masalah sih gitu. Jangan terlalu dipaksa lah gitu. Kalau memang harus ada yang di custom sedikit, oke nggak apa, misalnya kita beli lips buat velg ini ternyata kurang masuk nih, harus digedein dikit aja, dia punya kuping dudukan tripisnya perlu dibubut dikit, nggak apa-apa selama masih aman, nggak bakal ada masalah. Tapi kalau udah nggak masuk dipaksa sampai dudukan kupingnya habis, ya nanti bautnya mau duduk di mana ya. Duduk di mana? Berarti kan kurang lebih ada kalkulasi dan hitungan yang tepat. Iya, iya. Gimana Kak cara ngitung offsetnya? Oh, kalau ngitung offset velg atau offset dari awal sampai jadi ke lebarnya nih? Awal sampai ke lebarnya yang Oh, kalau- customer pengen. Kalau biasanya saya paling seneng ya kalau cara pertama biasanya bisa ngukur, cuman kalau saya kan cara orang beda-beda. Kalau saya biasanya lihat spek aslinya. Spek aslinya misalnya lebar 10, lipnya 3 in misalnya, barrelnya 7 gitu. HT-nya misal 35. Dari lip yang 3,5 in itu kalau kita ganti lebih celong, naik setengah in, ET-nya dimundurin 6 mili. Itu patokan aja gampang. Gitu. Misal dia jadi 10,5, berarti ET-nya dari 35 potong 6, 29. Tapi kalau barrel yang diganti dilebarin nih, ET-nya tambah 6. ET-nya yang ditambah 6 karena barrel. ET-nya dinaikin ke atas jadi dari 35 jadi 41. Gitu. Ini dibagiin ke teman-teman nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dikurangin 6 dan ditambah 6. Iya, kalau lip yang naik dikurangin 6. Kalau barrel yang naik ditambah 6. Tapi kalau lip nggak naik, kalau lip naik, barrel berkurang berarti tambah 6 plus tambah 6 lagi, kurang 6 plus dikurangin 6. Contoh kayak gini tadi ya, 10,5 barrel 7 lip 3. Lipnya diganti 3,5 misalnya nih, Zik. Barrelnya diganti 6,5. Berarti turun kan tuh barrel. Turunin 6. Lipnya naik kan? Turunin 6. Berarti 12, 35 potongnya 12. 23 berarti. Kalau ngomong enak kok tadi, kurangin 6 dan tambah 6, tapi kan nggak sesimpel itu sebenarnya kan. Gue sih Ya, tahu. kadang suka Tahu ya? ribet. Tahu ya? Kadang ribet. Kadang kalau belum kadang makanya tadi seperti saya bilang Mas Ted ya. Lebih senang kalau orang datang apa? Ada yang pertanyaan begitu, saya praktekin depan orangnya. Itu dia. Gitu. Jelas tuh kalau saya Karena praktekin. dia kan ada garis hayalnya, ada garis tengah, dan itu bingung ngejelasin ke orang. Dan apa itu bisa dijelaskan di malam hari? Enggak juga. Siang bisa. Mungkin- Kadang nih kalau misalnya customer ada nanya gitu nggak ketemu, saya kadang suka browsing nyari video yang mungkin mirip, penjelasannya kurang lebih mirip, saya kirim. Nah, coba deh ditonton gitu. Mungkin dia ada bisa kebayang gitu, karena di videonya itu kayak di YouTube itu mungkin dia ada gambaran foto peleknya, itu kan mungkin bisa jelas. Tapi kalau sampai nggak jelas ya susah juga untuk saya ngejelasin. Betternya ketemu saya biasanya gitu. Dan itu harus janjian dulu kan sebelum ketemu ya, Kak. Iya juga, tapi kalau malam insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Iya. Kayak sekarang. Kayak sekarang kan? Kecuali yang sekarang nih yang ada di toko datang, ya nggak keangkat teleponnya, maaf ya. Mesti difoto dong biar bukti mas jam segini. Ya kan? Jam berapa ini? Nggak tahu nih jam berapa, nggak kelihatan kacamata gue di situ. Baik ya. Agar terlihat mudah tidak memakai kacamata. Enggak sih. Kayak ribet aja, gue banyak kabel itu, ada tali segala macam. Gitu kan. Kalau Amar kan simple, tenang ya enggak. Sesuai dengan karakternya yang diam-diam, Melanjutkan. mengejutkan orang. Oke, lanjut apa lagi? Apa lagi Kak Ted yang mau ditanya Kak Ted? Ya, sebenarnya yang tadi yang goreng-gorengan itu. Oh Kita iya. ngomong. Kak, sebenarnya velg ini bisa digoreng nggak sih? Ya bisa sih sebenarnya, emang udah terjadi kok di kita. Tapi dia kalau mau ngegoreng dari dulu dia mau ngegoreng. Udah terjadi sih Iya dari kan? dulu juga. Hah? Kalau mau ngegoreng dari dulu dong ya. Iya udah bisa sebenarnya, kalau dari dulu digoreng juga sebenarnya bisa. Tapi dia- Ya kan dulu udah banyak rumor RS saya yang goreng, padahal mah bukan, saya juga belajar. Ada dari satu orang lah, saya nggak bisa sebut, saya nggak bilang dia goreng, tapi saya banyak belajar dari satu orang itu. Ya Pak iya. Yang kenceng dong lagi. Saya nggak bilang yang itu goreng, enggak, hanya saya banyak belajar dari beliau. Jadi kan banyak beredar di luar bahwa emang kan apa reverse yang menentukan velgnya itu Kak Ted. Ya kayak tadi main Mercy ya banyak velg Mercy, main BMW banyak velg BMW dan Dia nggak mau ngakuin Nggak, pasti. iya kan? Tuh. Kebetulan terus kebawa dari diri, misalnya saya lagi ada Mercy saya jadi banyak velg Mercy. Ya sekarang ini kan udah banyak Mas, sekarang kayak velg BMW tahulah Kain Wheel, tahu velg Mercy tahulah House of AMG, tahu itu.
Kan mereka memang udah spesialisnya. Dan sampai sekarang pun ya kalau pelek-pelek racing, saya masih percaya Mas Iwan atau distro masih megang. Tuh, walaupun banyak juga yang jualan velg itu. Cuman karena saya mungkin kenal Mas Iwan udah lama ya nyerapnya ke saya gitu aja. Ya, tapi goreng sih sebenarnya nggak terlalu keangkat juga, menurut gue bedanya tipis juga. Tergantung trennya Mas. Kayak kemarin Honda Estilo kan lagi Oh iya, rame, terus ya otomatis barangnya pun Iya, memang ikut kenaik semuanya gitu udah Mas. ada yang hampir cepet malah ya. Apanya Mas? 130 ya. Ya macam peleknya aja tadi saya ada dengar 135 juta mungkin lama. Serius. Use loh. Iya. 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 Lengkap, Saya Pak? bisa bilang mahal, ya nggak bisa juga. Saya nggak pernah punya barangnya, saya nggak tahu. Ngelihat aja enggak, ada yang nawarin juga enggak. Nggak bisa ngomong ya itu balik lagi ke pangsa, barang yang nggak ada. Biasanya yang lama, yang kalau yang diameter gede, Diameter gede, enggak biasanya justru pelek klasik sih Mas. Iya, Gitu yang lebih lama itu yang pelek klasik yang harganya lebih kegorengnya ya pelek lama karena nyarinya pun karena barunya udah nggak bisa diorder Mas. Desmond Desmond sekarang udah bisa nih. udah bisa. Yang udah bisa Regen lagi. Master kan udah keluar nih Ya, kan. bulan ya baru lama, belum Udah lama keluar ini. ke dari tahun lalu udah keluar sebenarnya. Yang version 2-nya kan udah Tapi yang keluar. lamanya, Yang masih cari. lamanya iya. Yang lamanya harganya udah kena kegoreng. Mungkin Even juga. boleh jujur yang lamanya pun bekasnya bisa dapat yang baru. Kalau sama-sama ringnya speknya bagus nih bisa dapat yang baru. 70. Baru sekitar pelan 6 ya setahu saya ya. 6 ya, iya, udah Baru segitu. 18. Tempo hari sih Yus juga saya dengar ada yang laku pada segitu juga. Yang model version 1-nya. Ya, Iya. ada lamanya. Sampai cepet gitu. Ya gitu. Ukuran berapa? 18. Ukurannya segitu. Nah, eh, gorengan sih ya kalau dia berdasarkan populasinya sedikit, sulit, itu memang Indonesia banget. Kenapa? Karena dari dulu kan nggak banyak kan. Kalau lu sebut velg itu ini cuma satu di Indonesia, ya karena yang mesen dulu ya cuma satu order, bukan karena dia dijual nih khusus Indonesia satu ya. Oh, iya, Nggak gitu cara pandangnya kan. Nah, maka dilihat juga tuh di forum-forum kan, di eBay atau di mana, memang secara jumlah sedikit dan sulit, itu jadi mahal akhirnya. Nah itu udah mulai kayak anak ini deh, kayak ada motor-motor klasik lah, digoreng Vespa tepatnya, digoreng lagi jadi berapa 990 juta, padahal mah mungkin estimasinya masih di bawah 300-200 gitu. Ya sama aja, velg ini mulai ke arah sana. Cuman menurut gue nggak akan terlalu ya, kecuali yang klasik agak jarang ya oke. Ya gitu mungkin yang memang barunya dulu juga limited, memang nilai pas dulunya keluarnya memang kelasnya yang premium. Terus sekarang lagi ditambah banyak dicari, ya itu bisa. Ya, Brabus tergantung ukuran juga, diameter kan. Brabus Motor Block 3 antara 20 sampai 60 sekarang ya. Sekarang udah lebih Mas. Udah lebih dari 60 juta. Iya tergantung kondisi. Itu yang 20 inci ya. 20 inci ya, udah lebih. Tuh, udah gila. Sama dopnya, kelengkapan dop. Iya semua lengkap. Hitam apa? Apa yang B biasa aluminium ya. Udah lebih sih kalau 20 rata-rata. Gitu. Kalau nemu di bawah itu pun ada, tapi biasanya kondisi kita harus. Tapi itu kan sesuai tren juga ya, karena mobil sekarang lagi mobil 90s kan. Iya, Lagi mobil ya nantis. maksud ke goreng mungkin ke bawah ke katrol lah, Ke ke katrol, katrol. katrol. Jatuhnya bukan ke goreng, ke katrol. Bukan goreng. Yang megang barang Brabus Mono 3 mungkin nggak. Ya kemarin kan lagi nggak musim nih, gitu kan. Cuman yang suka-suka dulunya aja yang punya, yang simpen gitu. Pada saat sekarang ke katrol, mungkin yang nyari banyak karena mobil 90-nya lagi rame. Itu Yang kali punyanya jawabannya nggak banyak. bukan ke goreng tapi lebih ke katrol. katrol karena lagi dia desainnya desain trennya dulu mobilnya, gayanya, baru barang-barang yang ada ngangkat lagi gitu. Estilo lah, Great Corolla lah, yang zaman-zaman ya 90s lah ya. Iya, mainnya. lama itulah. Oke, nah ini tadi udah ngomongin velg nih. Kita mungkin habis-habisan di velg kali. Nggak bisa. Ya, Mat, menurut lu velg yang keren tuh apa sih? Kalau keren secara apa Mas? Desain Sebut atau? aja apa? Iya, kan bisa jadi tiga jawaban tuh. Oke, banyak sih Mas ya. Cuman yang kayak saya masih salut itu sampai sekarang mungkin salah satunya race. Salah satunya race ya. Mereka bisa survive
dengan Satu desain model yang kurang lebih mirip sama. ya. Umurnya panjang. Umurnya panjang dan yang peminatnya masih banyak karena mungkin mereka memang jaga itu dari spek kali Mas ya. Oh, kuncinya tuh di spek ya? Mungkin ya, mungkin maksud saya karena saya nggak bacanya nih kalau saya berdasarkan pengalaman ya Mas. Berdasarkan dari spek, contoh kayak misalnya ada yang saya beli baru sekian, saya beli bekasnya lebih mahal saya dari beli barunya gitu. Kenapa? Karena mungkin spek yang itu udah nggak diproduksi. Jadi ya otomatis yang cari banyak, barangnya cuma sedikit ya otomatis harganya naik Mas. Gitu. Kalau dengan ukuran itu langka, lu cari di luar nggak? Iya. Tetap Pasti. langka juga. Di luar pun juga nggak nemu kadang, walaupun kadang memang kita lihat ada beberapa ukuran yang baru itu keluar tapi kayak contohnya misalnya kayak gini lah Mas beli race di Jepang sama di US beda spek. Yang di katalog web Japannya ada ukuran, cuman ada ukuran A sampai D gitu, yang di US-nya mungkin ada ukurannya sampai F. Gitu, jadi bedanya di situ. Dan ya nggak mungkin kalau beli dari Jepang sama dari US malah beli dari US Mas. Pasti. Nah, cuman menang spek yang di sana itu doang. Tapi kalaupun ada situasi seperti itu, orang Indonesia ngejar nggak lewat lu? Ya tetap sih bukan lewat saya aja, udah banyak juga saya dengar dari pedagang lain. Saya lihat pelaknya cakep, speknya pesanan orang gitu. Berapaan kayak gitu laku sekian. Ya udah percaya karena memang speknya nggak ada gitu loh Mas. Di kita bukan spek umum yang ada di kita gitu Mas. Susah dicarinya. Selain race apa tadi? Terus mungkin ya kayak HRE gitu-gitu Mas, masih tetap menurut saya salah satu pelek yang terbaik ya. Ya, HRE masih gitu. dianggap ya sampai hari ini. Masih emang punya nama gitu. Maksudnya velg yang brandnya udah senior tapi ya masih tetap ngeluarin desain yang unik, bagus gitu Mas. Dan dalam masih tes kita yang dari dulu ngikutinnya gitu, memang nggak 100% semua new modelnya dia bagus, tapi overall sebagian besarnya model dia tuh cakep gitu loh Mas. Tapi lu sebut berarti kan memang itu existing brand ya, yang dari dulu konsisten. Tapi yang newcomer ada nggak yang lu lihat? Newcomer banyak, Rotiform juga ada walaupun apa sih keunggulannya Rotiform tuh menurut lu? Ya mungkin karena kemarinan sempet Rotiform kan kebanyakan waktu yang model-model awal tuh banyak. Ya maaf nih Mas ya, agak ngejiplak model velg yang lama sudah ada nih gitu ya. Ya tapi kan mereka ngelihat celah di situ. Mungkin mereka ngelihat celah ya desain lama ini masih bisa ngejual, dia tinggal perlu. Sebenarnya bukan copycat menurut gua. Ya tapi cuman merubah. Copycat kan sebenarnya yang ada sekarang boom langsung segera ditiru kan. Iya, tapi kan itu lebih ke apa ya? Apa sih namanya, rejuvenasi atau apa ya, lupa gua istilahnya. Yang Penta. Ya kayak MG Penta. MG Penta ada yang produksi di Jepang. Saya lupa brandnya apa. Di Jepang, made in Japan. Modelnya mirip banget di situ. Nah, yang Rotiform juga ada kan? Ada. Nah, itu dibuat supaya dikembali retrofit istilahnya. Ya kayak retrofit tapi dengan desain yang lebih modern lah. Ada material lebih berbeda, lebih terkini gitu ya. Nah, itu jadi kekuatannya Rotiform ya. Ya, itu mungkin ya sama satu karena mungkin dari desainnya itu Mas, kayak ya mungkin kita kayak dulu pengen lah punya pelek A yang zaman dulu, tapi begitu kita ada uang mau beli sekarang, wah udah pada kemana tuh ya velg gitu ya, tiba-tiba ada satu brand ngeluarin mirip seperti itu. Ya dari situ juga kan kita jadi kepengen Mas. Itu jawabannya kan, banyak orang yang jadi haters nih. Kenapa Rotiform banyak juga yang nggak suka? Karena mereka memandang itu menjiplak. Padahal kan ada alasan lain sebenarnya gitu. Kalau dibilang menjiplak ya enggak juga sih, karena dia material warna, bahan proses beda semua, pembuatannya juga udah beda. Gitu. Dan di dalam velg sebenarnya itu sesuatu hal yang dimungkinkan kan. Yang penting tidak 100% plek ketiplek sama, dibedain sedikit itu masih oke lah gitu. Masih bisa tutup mata sebelah gitu. Oke Mat, itu dari segi brand ya. Tapi menurut lu kalau dari berapa? 4 model velg tuh ada 4 atau 5 sih? Model apa Mas? Fin,
spoke. Oh spoke ya, Terus jari-jari, dish, dish ngeblokan. Heeh. Terus ada lagi yang Mesh. mesh sama-sama aero kan, Iya. bener-bener miring banget piring. Kalau lu paling suka lu yang mana betul? Secara nggak sadar sih kalau saya lihat pelek yang saya nyimpenin banyak kan palang 5. Paling 5. Banyak kan palang Spoke. 5. Spoke saya banyak kan. 5 spoke ya. Iya, Kenapa? untuk saya sendiri loh, nggak tahu itu emang tiba-tiba kalau saya Maksudnya lagi ini yang di rumah lu, yang lu simpan. iya Nah, di rumah. bukan yang lu jual kan? Bukan, kalau yang saya jual saya suka aja kayak akar tuh saya suka sebenarnya mas. Yang mesh. Mesh tuh saya suka gitu. Mas saya suka. Sebentar, kalau bentar. mesh. Kita bedain dulu satu. Secara pribadi lu bintang 5. Secara itu tanpa disadari mas ya. Kalau dibilang banyak suka Apa model, contohnya? saya masih ada di rumah. Saya masih ada nyimpen, Yang nyimpen dan lu pegang banget gitu. kayak masih ada nyimpen Rega Master 17 yang version 1 Version 1. Putih, masih- apa hitam, apa abu? silver. Silver. Terus saya masih ada HRE, saya lupa 5 seri 5 berapa, palang 5-nya melintir kayak baling gitu, step Oke, clip kayak masih windmill. ada. Ha. Terus saya masih ada nyimpan. Itu ukuran berapa? Itu 20. Terus saya masih ada nyimpan lagi kayak Leon Hadrid Orden. Oke, iya. Masih ada nyimpan ya, itu sekarang banyak lah, tapi entah kenapa saya masih suka. Keren sih itu. Terus tempo hari sebenarnya saya ada dapat satu pelek MAE Linea mas, by OZ. Ah iya. Ya ring Brazil. 20, tapi kebetulan baru dapat, ada yang nawar Mas Kiki ya saya kasih Mas Kiki temannya. Ya udah. Oke. Itu kenapa? 5 tuh kenapa? Apa? Bintang tuh kenapa? Entah kenapa ya, saya coba. Apa sih? Mungkin- Coba deskripsiin lu sukanya kenapa 5? Nggak ngelihat Oh, brandnya iya, ya? nggak lihat brand ya, kalau ngeliat nggak tahu kenapa saya kayak satu tegas, kedua tuh saya tuh kan demen orangnya kalau lagi bersih mobil tuh bersihnya bener-bener bersih mas. Nah di Kapal 5 itu saya suka tuh kalau rem bersih, piringan bersih tuh, dan nggak ada kesulitan untuk nyuci, ngelap dengan model Palang 5 begitu mas ya. Terus sorry. Kalau yang model akar kayak BBS saya suka, tapi kadang saya nggak terlalu suka kalau meshnya sampai jari saya nggak bisa masuk ke belakang nih mas. Saya untuk ngebersihin susah gitu. Kayak RS saya suka, tapi untuk punya pakai ya udah cukup lah, dulu pernah sekali saya pakai ya udah gitu. Tapi kalau yang benar-benar pengen nyimpen gitu-gitu ya LMR oke. Oke. Tapi kalau di market lu yang paling banyak beli orang tuh gayanya yang mana? Dari segi model tadi. Dari nyampur mas tetap, tapi Tetap. kebanyakan sih orang sukanya palang atau ngeblok sekalian. Di tempat saya jari agak jarang kalau boleh jujur. Palang atau ngeblok sekalian atau mesh. Udah itu Palangnya aja. palang berapa? 7, Ya palang 9, 11, 10? palangnya mulai dari palang 5 sampai palang 10 lah biasanya mas. Itu. Udah mentok palang 10 biasanya, tapi kalau kayak Ngeblok nutup ya? iya kalau ngeblok bener-bener nutup gitu mas. Lebih ke piring lah, lebih ke model piring. Dish istilahnya. Lebih ke model piring gitu, lebih ke dish. Sama kalau jari agak jarang sih. Jari agak jarang ya menurut saya. Itu karakter Jakarta. Enggak juga saya itu jadiin patokan untuk karakter Jakarta, cuman kayak jarinya tuh untuk jari-jari, saya bicara pelek dari model lama sampai model baru ya mas ya. Jari-jari di tempat saya kurang begitu jalan, kecuali mungkin lebih ke better model lama, kan contoh OZ Super Turismo yang lama, OZ lama yang jari-jari ya itu masih bisa gitu. Tapi kalau yang model barunya kayak contoh misalnya saya ambil apa DV jari-jari, cakep dilihatnya, tapi kadang hanya bisa Mercy yang mau beli. Iya. Karena identik kayak Mercy ya harus yang manis gitu. Kalau BMW kan maunya lebih ke sangar gitu. Tapi yang balik lagi tadi saya bilang, kalau nggak OZ ya kalau di BMW mungkin jari lakunya di Alpina mas. Gitu. Nah, oke, kita bongkar di velg aja nih Zik nih sekarang nih. Maksudnya mumpung ada Mamat, kita mungkin bisa berbagi lebih lanjut ke Digger ya. Bahwa history maker kali ini Mamat tuh mau menggambarkan seputar velg lebih detail lagi. Itu tadi gue udah tanya kan ya. Kemudian kalau dulu gue cerita singkat dulu nih, tahun 2000-an kan masuk itu Jepang ya, mulai dari dikomandani oleh Fabulous. Kita ngomongnya wilayah apa elegan. Terus
berganti ke forging ya. Ingat nggak tuh? Tahun 2000 tiga ke atas mulai ada 4G, mulai ramenya itu 2005 ke atas 2005 mulai 2006 ramenya. ya mulai rame kan gitu. Tapi setelah itu mulai TW masuk kan? Mulai tahu yang modelnya udah mulai bagus lah, Ya jiplak udah mulai mirip. bagus. Nah, tapi kita nggak ngomongin TW lah, tapi ngomongin yang dua ini. Eh, apa sebenarnya yang membuat forging itu diminati oleh Indonesia secara psikologis? Bukan secara material. Kalau kita material tahu lah T6061 itu kayak apa ya. Tapi secara non material apa yang membuat saat itu forging itu diminati? Mungkin kalau saya bilang 2006 tadi ya? Mas Ted bilang Fabulous ke forging. Kalau boleh saya info dikit, Fabulous itu Fabulous Profon 1 Forge Sudah forge. udah Forge. Tapi nggak semua forge kan? Palangnya udah Forge. Material semuanya nggak forge. Enggak, palangnya iya gitu. Palangnya iya. Nah, iPhone pas di situ mungkin keluar ke HR itu mungkin ya lebih ke pride kali Mas ya. Jadinya itu ya. Lebih ke pride kali ya. Dengan Ke harga pride-nya yang ya. agak lebih tinggi waktu Lebih itu kan. tinggi, terus dengan ya desainnya kan berbeda dengan ya kan kita lihat mobil desain Jepang sama desain Amerika kan beda nih. Apa tuh bedanya? Gitu ya, maksudnya desain di velgnya kan lebih tegas ya. Kalau velg velg forging Amerika tuh Lebih dulu berani. lebih tegas gitu Mas, palangnya tuh lebih berani gitu. Akarnya ya bukan velg Jepang nggak ada itu ada, tapi pas keluarnya mungkin kayak dulu tuh kayak HRE 543 itu udah lebih lama sebenarnya Mas. Tapi kan ya boleh dibilang sampai sekarang Masih HRE lama tuh sampai sekarang masih banyak diminatin ya. 543 tuh banyak. Setelah itu kayak 549 itu banyak masih yang mau, padahal jari-jari modelnya gitu. Nah, berarti saat itu anak-anak kita Indonesia memang akhirnya tergiring dengan status ya jadinya. Satu status, mungkin kedua mungkin kayak mobil Eropa tuh waktu kadang mungkin ada beberapa orang yang kayak mobil Eropa dikasih velg Jepang kurang connect gitu Mas, dan saya rasa ketemu netralnya di velg US nih Mas, di Forge. Itu Mungkin jawabannya. ya, gitu. mungkin lebih ke situ Mas, Ya, karena ya. karena ada kayak terutama kayak orang yang main Eropa gitu ya Mas, kayak main Mercy. Yang Mercy-nya dalam biasanya agamanya cuma 3 kan. Iya. 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 Jelasin dong Agamanya biar dia cuma tahu. 3. AMG Brabus Carson, Lorenzer agak dianaktirikan lah. Lorenzer agak dianaktirikan, bukan berarti nggak ada. Saya juga dibilang terus kalau Lorenzer ada model yang saya suka gitu. Gue suka deh 93. Ada yang model saya suka gitu, tapi lebih yang mencolok tuh 3 ini nih gitu. Nah kadang-kadang ya kadang kayak customer saya nih ya gitu, bawa teman gitu, terus lihat nih gue beli velg ini Jepang. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang keluar dari ranahnya gitu. Tapi kalau di kita kasih dia colok mungkin kayak velg Amerika kayak HRE gitu, oke kelas gitu. Walaupun bukan Jerman banget nih, tapi oke lah kelas gitu, branded lah jatuhnya. Ya lebih ke situnya aja, mungkin lebih ke netralnya. Apalagi ketika kita masuk ke 3 besar tadi, lama-lama bosan juga kan. Ya karena ya pilihan memang nggak terlalu banyak. Untuk waktu velg Eropa kan kalau bikin model agak lama keluar lagi, untuk keluar desain barunya agak lama. Ikutin umur mobilnya itu. 8 tahun, 8 tahun, 5 tahun, 5 tahun gitu. Itu jadi jawabannya zaman dulu ya. Nah, sekarang posisi Forge wheel dengan Japanese wheel itu 50-50 nggak sih? Tahun sekarang. Posisi velg Japan sama Forge. Kita bicara tetap elegan. Dalam dunia elegan, justru sekarang sih saya bilang hampir ke sini velg Jepang yang elegan-elegannya banyak ngeluarinnya justru udah lebih ke Forge sih Mas. Maksud gue yang gini. Forge wheel itu kan identiknya kan Amerika. Oh brand US Ya, lah, brand US kan oke. gitu. Nah, kita tahu kok beda materialnya juga sebenarnya agak beda-beda dikit dan proses tempanya kan berbeda gitu. Nah, kita anggap elegan Jepang
dengan elegannya Forge dari Amerika. Itu komposisinya sekarang berapa persen? Kalau saya lihat Boleh dibilang begini. Oke, itu dulu aja deh. Sebelum nanti pertanyaan selanjutnya. Kira-kira gimana? mungkin sih hampir sama, walaupun belakangan ini memang saya ngerasa yang brand US-nya nih yang saya bilang Mas lebih hit sih sekarang ini. Lebih hits. Nah, dibanding Jepangnya, tapi bukan berarti yang fanatik Jepangnya juga masih nggak ada banyak juga. Karena gitu, gue melihat begini, tolong dikritik, tolong dilihat. Jepang ini dia nggak mau terlalu ikutin market nih, bener nggak? Saya juga ada perasaan seperti itu sih. Atau sehingga gue pengen 13 belum tentu diyakini, belum tentu dijabanin nih, 13 lebar misalnya, atau offset sekian dia belum tentu. Nah, sementara di sana merem, yang di Amerika merem. Nah, buktinya kayak velgnya CVT ya, Rotiform CVT-nya Subaki Bakajin. Bakajin itu kan lebarnya gila tuh. Kan mereka merem aja bikin itu. Oke, kita akan bikin untuk tanggal sekian ini, kemudian rilis. Kan proses seperti itu ke Jepang susah kan. Iya sih, cuma mungkin karena mereka lebih kayak made by ordernya aja kali ya Mas ya. Gitu, karena mereka mungkin kayak Setahu Yes. gue kalau yang di Amerika karena dia kecil sehingga bisa ngambil vendor dari mana-mana, Iya. itu selesai. barrelnya mungkin ngesap dari mana, Iya. lip ngesap mereka cuma bikin spoke, Iya. bisa, sedangkan Mungkin kalau dengan 10 orang udah beres tuh. bisa, kalau di Tapi Jepang kalau di Jepang kan enggak. 25 orang lu ngomonginnya kapasitas. Iya benar. Ya ngomong kapasitas lu harus belain moldingnya Iya. harus berapa tuh break evennya dan untungnya kemana gitu. Makanya jadi kelihatan sih sebenarnya kalau Jepang tampilannya jadi kurang agresif, agak lambat untuk menyesuaikan, Agak slow, benar. agak slow kan, agak slow untuk menyerap atau mendukung merespon pasar tuh kayak gimana. Dari model sih gampang ya Mas, kelihatan sama brand Jepang dari dulu sampai sekarang nggak sejauh itu desainnya Mas. Tapi Iya. velg Amerika ya, kalau ibarat kata Mas ngeliat velg Jepang yang dulu yang tahun 2005 ke 2021 Ya, ada berubah, tapi nggak sesignifikan itu. Tapi di velg Amerikanya jauh desainnya, jauh. iya, iya. Contoh kayak ADV aja kan jauh dulu, awal-awal bikin model kayak Garputala gitu kan, Iya. ADV dulu tuh yang bikin rame. Atau jangan-jangan juga gini, Mat, di sana brandnya bisa melayani seluruh aspek mobil kan. Lu lihat dong style. Ya, karena mungkin balik lagi dari konsumennya di sana Mas ya, dia mungkin hampir semua mobil ada. Sedangkan di Iya. Jepang ya, atau nggak di kita lah Mas, mobil kan terbatas Mas. Mungkin ya kayak hari gini mungkin saya kalau disuruh stokin anggap kayak buat mobil Ferrari atau Mustang atau apa ya, saya juga mikir Mas. Kita lebih mikirnya ke mobil yang umum di sananya, di sininya gitu. Di sana kan tinggal semua brand mobil ada, terus pesan ya tinggal bikin kayak tadi, mereka nggak pusing, tinggal ambil lip barrel dia mungkin udah pasti ada ngesap kemana gitu. Palang mereka bikin, sedangkan Jepang kan udah pasti pabrikannya quantity udah mainnya Iya, dia. main quantity target. Oke, kalau lu mau nanya silakan, bebas celak-celak aja ya. Tapi gua bersemangat nih di velg ini. Memang ya Mama tau lah, gua kan dulu memang ngambil garisnya kan di velg kan, velg ban dan suspensi lah gitu Ini ya. termasuk saya pernah beli kok velg simpenan zaman retro waktu lagi ramai, sempat ngolik-ngolik. Nah, apa namanya, dalam kesempatan ini biar kasih inilah sharing kepada digger ya, kepada penonton kita. Sekarang ini kan mesh lagi naik nih ya. Kenapa tuh? Desain mesh Iya, bener nggak sih? ya, Gua ngerasanya ke sana. sebenarnya sih masih semua model masih ada fansnya, cuman mungkin karena model mesh lebih ketemu kali Mas ya, lebih netral kalau saya bilang. Ke sana bisa, ke sini Ke bisa. brand Ya? ini bisa, ke brand itu bisa gitu Mas. Sedangkan Palang 5 kan kadang ada yang orang nggak suka terlalu ke expose, yang wah ini terlalu sporty banget nih kalau Palang 5 gitu, terus kadang kayak Kosong. body gue kalem banget terus jadi kosong, gue nggak ada rem, jadi kosong banget nih, harus beli rem lagi gitu.
balik lagi ke situ sih. Kalau Mas menurut saya lebih desainnya lebih netral aja Mas, lebih netral. Tapi sekarang karena ada customisasi itu lewat lips dan barrel, maka jadi lebih bisa dimainin lagi ya. Iya, bisa lebih Celong. ya variabelnya jadi lebih Iya. banyak. Mungkin tampilan yang udah mesh lama bisa dibangun lagi, diganti Iya. lip, baut tripis diganti, terus dopnya mungkin di custom, tampilannya berubah lagi, kelihatannya velg lebih segar. Dan itu jauh lebih atraktif jadinya kan ketimbang kalau lu mau mainin apa namanya lipsnya di Palang 5 gitu kan. Itu kali jawabannya. Ya Palang 5 pun juga ada batasnya juga kalau dicelong. Sebenarnya semua velg dicelongin semua, terlalu celong juga nggak terlalu bagus juga sih Mas. Iya. Itu nggak semua yang celong bagus. Kalau saya makanya selalu milih disuruh pilih celong apa lebar, lebar dulu. Celong nomor 2 kalau saya. Kalau Lebar dulu. iya, karena kalau celong tapi kurus mau ngapain ya? Ngelihatnya kagak enak juga dari belakang. Lebar dulu saya baru celong kalau saya. Sama lah kita. Baru kita bicara diameter. Iya. Ya kesini juga kan beda ya dengan zaman dulu. Zaman dulu tuh diameter is better ya. Ya. Bisa masuk lebih gede ya masukin lebih gede. Diameter is better. Zaman 90, 2000-an lah ya. 2000-an lah. Diameter is better. Makin tinggi menang. Makin gede mulai 90-an akhir lah, 90 ke atas lah udah. Iya. 95 ke atas sudah mulai makin bisa masukin ring 18. Hebat gitu. Mobil Jepang medium 18. Wah. Masuk Tapi itu 19. dimulai dulu dengan ganti baut ya. Biasanya bubut. Bubut baut dari 4 ke 5 itu udah kastanya udah naik tuh ya zaman Udah dulu naik, ya. Udah bosen, mulai lagi ke diameter yang lebih gede kan. Bukan bosan, udah terbiasa itu makin yang gede. Apalagi udah pakai lubang 5 joker rekara. Wih, udah pecah dulu. Gue pengen sih pakai itu lagi. Iya, rapih banget liatnya. Nah, sekarang malah berbeda ya. Lebar is better ya. Iya, lebar dan ring sih Mas. Iya, lebar dan ring, tapi ring nggak maksa kayak dulu. Nah, dulu mobil jinjit nggak apa-apa, yang penting gede. Dilihat dari samping penuh, tapi masalah dilihat dari belakang atau depan mobilnya kayak orang jinjit nggak peduli. Gitu. Kalau sekarang kan harus mikirin Defender padat, mobil ke tanahnya juga dilihatnya enak gitu, nggak kelihatan jinjit. Kalau lu secara pribadi, kita nggak ngomong kiri kanan jelek, lu lebih better lebar tegak atau lebar miring? Oh kalau saya tergantung mobilnya sih Mas. Kalau saya nih tergantung mobil. Kalau di mobil big sedan, kalau udah main velg celong, ban betot, saya harus ada miringnya. Berapa persentase derajat? Kalau saya nggak terlalu suka miring Mas, sepantasnya. Sepantasnya. Iya, sepantasnya mata. Saya lihat aja dari belakang enak, dari samping oke, udah gitu. Dan itu depan belakang harus sama apa enggak? Enggak, kalau saya depan belakang biasanya saya lebih suka miringan belakang sedikit daripada depan. Sedikit, tapi kalau kayak mobil sekarang udah Airsus, emang kalau udah ambles tuh depan belakang miringnya sama tuh emang cakep. Tapi kalau saya pribadi lebih suka, sebenarnya kalau saya pribadi lebih suka chamber bawaan sih Mas. Makanya saya bilang tadi kembali lagi tergantung ke mobilnya. Gitu. Kalau mobilnya big sedan, emang saya mau main velg celong bannya betot, harus ada chamber sih. Mungkin kalau makan rujak nggak pakai sambal tuh kayak nggak enak gitu loh. Iya, nggak enak aja gitu Mas ngeliatnya. Nah, artinya kan itu kan kalau udah main chamber big sedan, kalau kita ngomong kecil mau chamber tuh gimana? Ya balik lagi lihat velgnya sama diameternya. Kalau memang orangnya kadang kita kan nggak bisa pakaian kendak, dia maunya maksa. Untuk mobil kecil dia mau pakai lebar, paksa harus main chamber. Itu saya lepas balik lagi ke orangnya gitu. Tapi kan ketika customer mau seperti itu dan lu upayakan, Saya biasanya upayakan ngomong apa yang menurut mata saya, otak saya mikir sebagusnya, seserasinya. Tapi kalau tetap dia mau maksa, ya berarti dia udah tahu konsekuensinya Mas. tapi kan lu kan juga tahu konsekuensinya ketika lu melaksanakan itu dan jadi kelihatan nggak seret atau kemungkinan jelek, nama lu kan jelek kan? Kadang nggak semuanya saya bisa paksain sih Mas. Itu kadang kita udah kasih pendapat, ya balik lagi nanti ke orangnya. Karena saya nggak bisa maksain kendak. Kalau saya bilang pelek A
bagus, velg B enggak ya belum tentu di dia mas. Itu makanya kadang kalau saya cuman bisa kasih pendapat kayak orang datang ke tempat saya nanya velg yang mana gitu, yang mas suka yang mana, dia sebut ini ya, kalau saya milihnya ini, kalau kebetulan dari pilihan saya sama pilihan dia ada yang ketemu ya silakan dipertimbangkan yang dua itu. Oke. Nah, sehingga lu akan melihat mobilnya dulu jadinya. Iya mas, harus ngeliat dong mobilnya apa yang mau dipasang. Kadang juga kalau customer Ya. WhatsApp nyari pelak ada 18 gak buat ini apa, buat ini saya pasti nanya detail mobilnya apa. Terus apalagi Gitu. warnanya apa? Enggak, warna enggak. Saya biasanya nanya mobilnya kayak mas, saya nyari pelak BMW ring 18, oke. BMW-nya seri berapa gitu. Terus nyarinya ring 18 spek berapa gitu. Oh saya mau Spek dari 18 spek berapa itu sebagai patokan lu ya? iya saya potongan gini. Kadang kalau dibilang nyari 18 BMW seri 3 misalnya saya tawarin yang pelak yang proper. Oh enggak mas, saya nyari yang sekarang pelak saya yang sekarang udah 9 10 setengah. Berarti alirannya aliran yang bukan OEM. Maksudnya bukan yang aliran cuman rapi, aliran udah mulai naik ke yang lebih ekstrim mas. Jadi dia memang butuh pelak lebar, berarti otomatis sudah pasti ya antara white body atau main chamber gitu. Dia mau naik lagi nih ke step ya. Kadang saya nanya ya untuk tahu itunya doang mas, ngebaca dulu dari awal. Bedanya customer ini dengan zaman dulu apa ya? Bedanya kalau customer zaman dulu kebanyakan kebanyakan jarang, maksudnya jarang gini. Bagusnya pakai apa? Maksudnya mereka masih yang kosong perlu diisi nih. Bukan mereka nggak ada kosong-kosong, maksudnya mereka udah punya gambaran tapi perlu diisi. Ya. Karena mungkin nggak terlalu banyak zaman dulu tuh contohnya tuh ya cuman bisa lihat di sekitar. Saya mau Mas tadi mobilnya sama Jikri sama. Saya cuma bisa lihat nih mobil kita sama, patokannya Jikri pakai 17, Mas tadi oh segini gue pakai ring berapa. Kalau sekarang kan datang rata-rata orang udah mulai punya isi di otaknya, udah punya gambaran, dalam arti kata kayak dia udah banyak lihat di IG, banyak lihat di internet yang gue maunya begini gitu. Sometimes kadang saya ngomong begitu ada yang ngerti, tapi kadang yang dia nanya tuh kayak Itu yang mau gua tanya. iya, kadang dia nanya kayak gini, mas saya nyari BMW buat ini 10-11 gitu, terus saya mau ban narik celong gitu, terus saya nanya mas mobil mau di white enggak standar, kayaknya rasanya nggak mungkin kalau nggak di white kecuali mas main chamber. Jadi memang ada beberapa yang dia bukan nggak ada sih, ada, hanya belum mengerti pemahamannya kalau pelak secelong itu. Dengan dilihat foto mungkin mobilnya ambles masuk dan bayangan dia di bodinya dia juga bakal masuk, padahal kan dia mungkin belum paham tuh mobil kakinya udah di otak-atik nih, kakinya nggak tahu dia gitu, udah pakai chamber plate mungkin apa, dia kan cuma taunya masuk aja gitu. Nah kadang itu kita ngasih pemahaman, nggak bisa mas harus di white body gitu, atau nggak mas main chamber. Loh kalau saya nggak mau gitu, saya mau body tetap standar ya, berarti nyari pelaknya harus sekian. Celongnya juga mas nggak, jangan bayangin seperti yang foto mas kirim. Tapi memang sih Gitu. kalau lo bilang diskusi kayak gini dilakukan malam gitu, ya emang tepat malam sih, biar apa, emosinya nggak keluar ya, lebih enak tuh ya. Iya kalau siang saya Diskusinya jelasin ya. bisa juga sih, cuman kadang kan gangguannya lebih banyak mas. Betul. Kalau malam lebih santai lah saya mas. Itu aja sih. Oke. Apalagi ya sih ya, banyak sebenarnya, pengen banget gua. Banyak. Offset everything or not, is everything or not. Tergantung keperluannya sih mas kalau saya bilang. Kalau saya nomor 1 makanya saya bilang lebar. Lebar. Nomor Sepakat, 2 gue juga celong. lebar. Gue enggak. Nomor 2 Sekarang- celong, dalam arti kata kan celong itu ngelihat offset juga mas. Iya. Pertimbangan celong tuh 50. Penilaian saya ke celong itu ya 50%, saya lihat celongnya 50%, saya ngitung ET-nya. Nggak usah sampai maksa banget gitu. Iya. Kecuali memang saya mau niat mau nyamberin nih mas. Tapi ada juga ketika terlalu celong, ngelihat keharmonisasi body jelek. Iya, kayak terowongan gitu, nggak terlalu. Nggak, makanya saya bilang Ini nggak. istilah baru, istilah dia. Nggak terlalu, nggak semuanya pelek yang celong banget tuh bagus. Tapi bagi sebagian orang mungkin ada yang makin celong lebih baik ya mungkin gitu. Tapi kan pendapat orang beda-beda gitu. Kayak ada orang yang suka otomotif, anggaplah ada orang suka pelek jenong. Saya mau yang ada juga nih, saya dulu punya teman. Dia mau pelek celong tapi di belakang. Jadi kalau depan gue gak perlu celong, justru celong depan gue gak mau. Gue perlu depan dikit aja, belakang maunya celong. Ada orang yang depan dikit, belakang celong. Gue taruh di mobil gue gini jadi kayak pelak Porsche.
depannya rata belakang lebar gitu. Tapi ada yang suka begitu gitu mas. Itu balik lagi ke selera, saya nggak bisa paksain kayak gitu. Nah, nggak semua orang paham kan alasan itu. Iya kadang kan Sehingga nyinyirnya banyak tuh. nggak selalu sih mas. Jadi kadang kayak ya udah saya ya hargain aja udah kalau dia maunya begitu. Walaupun kadang mata kita ngeliat ada yang misalnya kayak kurang nih. Ya udah gitu mau ngomong gimana. Kadang kita ngambil Angkat tapi tangan itu. iya tapi memang sometimes kadang saya ngeliat begitu ngeliat ada benernya juga nih ya dia begini ya di mobil ini gitu misalnya. Iya, iya. Karena remnya tuh ke-expose banget mas yang depan, belakang nggak perlu ke-expose, rem perlu karena rem udah pasti gede-gede yang di depan. Iya. Belakang tuh nggak bisa lebih gede dari depan bisa lebih pas lihat belakang kita fokus ke celongnya jadinya depan kita fokus ke remnya. Itu ya nggak bisa dipaksa balik lagi ke selera. Itu kan Pak, alasan-alasan itu kadang-kadang kita nggak tahu Ya, sebelum menilai. contoh kayak lip, nah saya seneng tuh lip selisih se-in kalau saya. 1 inch. Satu kalau saya, tapi ada juga yang senang selisihnya setengah in ada juga. Gitu. Kayak tadi saya bilang kalau orang yang tadi teman saya depannya depan nggak terlalu colong, belakang colong nggak apa-apa gitu. Nah, kalau saya se-in biasanya saya sukanya. Maksimal saya 1,5 in. Lebih dari itu mata saya ngeliat udah kurang enak, maksudnya depan misalnya 2 in, belakang 3,5 masih oke, tapi depan 2 belakang 4 mata saya udah mulai aneh tuh ngeliatnya. Ya tergantung balik lagi mobilnya. Kalau Porsche ya mungkin harusnya kalau Porsche memang kayak buat Porsche depan emang nggak terlalu lebar kan, belakang dia bisa colong banget gitu. Iya, iya. Dan Porsche juga lihat juga kan tipenya apa gitu. Iya, iya, iya. Asik nih. Karena velg tuh menurut gue kayak ya itu bintangnya mobil ya. Ya Menurut gue loh. dari Kayak luar sama ya. dengan laki-laki gitu. Buat gue ngelihatnya ROG. LOG ya. Ya kan, velg ya itu. Ya mobil. 50% sih mas ya tampilan luar selain body Ya, cat yang paling besar kan tuh cat sama velg. iya. Body kit tuh kan juga ngebantu tapi kan enggak sedominan di body warna mobil gitu sama velg tuh paling Belum tentu mencolok juga ya. mau cat ulang kan. Iya. Tapi klimis, rapi, kilap, kinclong kan itu. Ya udah masuk makanya Udah saya bilang masuk. body kalau lihat kita mobilnya bukan masalah dicat bersih, kempling kita Iya, lihatnya mengkilap, pelek juga bagus, bersih, wah udah. Nggak ada body kit pun kadang sebenarnya juga udah Iya. cakep. Velg. Tapi kadang memang saya akuin untuk sekarang ini kadang saya ngelihat mobil nggak ada add-on kayak suka ngerasa kurang ada yang ganjil aja. Tapi balik lagi mas mobilnya apa dulu? Kalau Nggak knalpot lu semuanya gitu. wajib bagi lu. Kenapa? Kalau saya bilang tergantung balik lagi mas ya mobilnya apa karena mobil baru-baru sekarang knalpotnya banyak kan ngumpet mas. Iya, ngumpet. Dia cuman tailpipe-nya palsu aja kan, Iya. pajang asli nggak ngadep bawah gitu kan. Nggak wajib sih kalau bener karena kadang mobil baru sekarang juga ada knalpot standarnya tampilannya juga udah bagus sudah gitu. Tapi ya kalau mau ngejar ke performance ya knalpot udah pasti masuk salah satunya harus yang diganti. Kalau buat style aja sih nggak wajib saya, cuman faktor pendukung aja menurut saya. Sekarang tren yang velg lagi di mana sekarang nih? Nah itu yang dari kemarin lagi banyak pertanyaan sih kalau saya bilang masih bercampur nih mas mungkin karena ya kita nggak ngerti juga nih mas ya COVID ini kan semuanya nih lagi kena nih mas ya kan saya belum melihat ada jenis tren baru nih mas belum merhatiin yang benar-benar baru yang pure masih fresh banget nih mas itu belum lihat nih banget nih kurang lebih mungkin ada yang keluar baru tapi yang Kalau Sebagian masih ada sama. Genesis VX apa? Yang pelang 5 tapi yang agak keputar gini agak puter iya cuman yang lebar tapi ada satu sedikit iya itu. iya oh ya yang Ya. di pala tengahnya kayak ada uratnya. Heeh. Itu kan baru Saya juga jujur, secara desain. baru Tapi itu keluar nggak terlalu celong. enggak emang enggak itu balik lagi ke ukuran itu ya Makanya gua tanya, belum bisa sih. makanya gua tanya, ada sebenarnya ada banyak yang baru kan ya. Tapi yang Indonesia mau tuh yang kayak apa sih sekarang? Mungkin satu mas ya kali di kita kan ikut tren ya sekarang ini lagi ramai lagi kalau saya bilang ya kemarin kan sempat ramai JDM nih mas Ya. kalau velg JDM apapun itulah mas terutama race Iya. race ya semua nyari velg Nyari. JDM semua sampai Innova semua nyari velgnya race. RPF Nah, 1 apa, sampai apa terus tiba-tiba ada lagi yang demen velg rally. Innova nyari velg rally gini-gini ada gitu. Terus ya macem-macem mungkin kayak apa ya saya bilang kayak sekarang tuh yang udah ya bagusnya aja deh dilihat gitu kayak tren yang velg baru juga
Ya, sekarang saya lihat kalau dipikir-pikir mungkin ya karena ke bawah juga grup yang 90s, sebagian yang main mobil 90s-nya mungkin ada yang beralih. Ya, ya. Velg bangun yang lama lagi. Sebagian yang nggak ngikut, ya ngelihat modelnya mungkin dengan pilihan yang ada aja masnya sekarang ya. Kayak roti foam yang baru juga tetap keluar terus kok gitu, model barunya tetap ada terus gitu. Tapi kan belum bisa bawa apa ya, kayak perubahan yang benar-benar langsung bergeser nih trennya ke sini. Iya, belum. belum ada ya. Belum gitu Mas, belum. Tapi kalau dari segi warna kayaknya makin mulai Oh banyak nih, nih. kalau warna unik udah banyak Mas, sebenarnya udah lama. Hanya kan mungkin baru berani dicobanya sekarang. Iya. Baru berani dicoba ya, kayak kita dulu aja pakai sepatu Mas. Sekarang sepatu Nike warna-warni. Zaman dulu pakai sepatu warna-warni gitu kan belum tentu ada yang suka. Karena tren barunya yang kalau gua endus adalah velg lama, velg klasik yang berkelas disegerin lagi. Ya, Warnanya dipindah, warnanya berubah. Misalnya tadinya silver jadi kuning, tapi mungkin anodized atau gimana gitu. Ini kecenderungan yang menarik sebenarnya. Ya kayak salah satu mungkin Korean udah baca bikin finishing yang sekarang nih. Korean Antelope kan udah Iya. bikin buka apa tuh tempat refurbish, bisa ngecat warna aneh, ceramic polish kan bisa juga kan, ya itu kan salah satu apa ya tren baru juga nanti ke depannya yang mungkin orang mau Tapi punya kan pelek lama. itu kan di atas, Mat. Di harga yang premium. Oh iya maksudnya Tapi untuk kalau membacanya. kalau lu turun sedikit di angka yang harga yang lebih murah, menurut lu ini akan jadi tren juga nggak? Sebenarnya kalau yang ngerubah gitu udah banyak Mas, contoh kayak Futura nih. Saya dari 2 tahun lalu, OZ dari Futura. 3 tahun OZ Futura. Dari 3 tahun lalu Tapi kan kalem-kalem aja warnanya. Kalem, tapi nggak, maksudnya kayak dari 2016 2017 udah ada customer yang minta di brush full, palangnya brush, bibir brush. Udah ada, tapi kan belum ke expose. Belum ke Belum ke expose karena mungkin dia yang punya barang nyoba sendiri. Buat kepuasan dia sendiri, bagus nggak sih kalau di mobil gua nih, gua Futura full brush gitu. Udah pakai mungkin yang sebagian orang lihat, bahwa kalau jadi brush ya kayak bagusan kemarin udah lebih nyala. Pakai bosen, dicat lagi, bibir mengkilapin lagi udah. Terus tiba-tiba sekarang banyak mungkin orang ya mulai ngerambah ke arah situ, tadi ke Mas Ted bilang main warna, mulai lagi. Contoh kayak Mas Harun bikin full brush, Futura. Keren. Ya itu kan beda-beda, itu kan sebenarnya cara untuk kreatif sendirinya. Daripada gue ganti pelek, gue coba bikin finishing baru deh gitu. Terus sekarang andalannya kan udah ada kan, lipsnya bisa ganti udah. Yang Oh penting iya, tengahnya ini. iya yang penting itu sekarang Face-nya. tengah. Zaman dulu kita punya palang doang jual, siapa yang mau beli Mas? Iya. Kalau sekarang palang aja masih bisa laku. Begitu Palangnya ya, aja masih bisa laku Mas, kita jual. Iya, terus zaman dulu pelek jadi udah walaupun peang ininya tetap palangnya palang bagus. yang sama ya. Kalau palangnya udah kena ya beda deh gitu ya Mas. Tapi kalau palangnya masih bisa palang itu menurut saya sekarang ada harganya palangnya aja. Tapi ya lihat model, nggak semua pelek Mas. Iya benar. Yang memang velg itu memang udah umum atau gampang di custom, contohnya ya salah satunya OZ, Moharji, Futura kayak Schnitzer kayak banyak kan tuh brandnya. Polaris kayak tapi. Polaris One Piece. Oke. Wah menarik banget loh. Velg tuh gak akan pernah habis sampai 3 hari 7 malam. Gimana tuh? 3 hari 7 malam. 3 hari 7 malam gak akan habis. Nggak akan habis. Gak akan habis. Kenapa? Ya di situ naik lips gampang kan sekarang. Iya udah nggak sesusah Tengahnya dulu. 15 jadi 17 kan udah sangat mudah sekali sekarang. Bisa step up. Iya step up kan. Terus ganti model lipsnya juga seperti yang lu tanya tadi itu udah banyak banget. Tapi banyak barang dari Chinese nih. Kalau gue melihatnya Cungkuo nih rajin nih, R&D-nya cepat, Iya. nerima pasarnya mau, dijabanin sama dia kan. Walaupun dulu berangkatnya dari yang nggak enak kan, sebagai copas ya, Iya. kopi paste. Tapi sekarang industrinya jalan tuh, mau lo turun di Shanghai, jalan naik mobil 4 jam kemudian di sebuah kota kecil tertentu, dia ada pabrik gitu kan. Nah itu melayani semua. Jadi menurut gue hati-hati nih
jangan anggap enteng nih. Dia mulainya mungkin dari lipsnya dulu, dari material-material yang sifatnya sebagai pendukung bahan utama velg di brand tertentu gitu. Nah, menurut lu akan berubah nggak citra bahwa velg velg Cina itu, entah mereknya dibuat di Amerika tapi dibuatnya di Cina, itu menjadi bintang baru nanti? Bisa jadi mas, Bisa saya nggak ya? menutup kemungkinan gitu. Ya contohnya BC aja bisa bikin sebagus itu. Iya. Taiwan loh, Iya. BC Taiwan. BC Forgewell bagus. Saya lihat pelek nggak pernah lihat dari muka soalnya, dari belakang. Iya, sama. Saya melihat buatan BC itu halus gitu. Itu udah bagus, bisa jadi. Itu baru Taiwan ya. Iya, bisa jadi. Nggak menutup Kan kemungkinan. Taiwan memang dari dulu sebagai pabrikasinya Jepang kan, untuk ngejar harga murah ya. Iya, second optionnya Jepang Iya. kalau untuk bikin barang murah. Nanti Cina nih bertarungnya tuh udah mulai gila nih menurut gue. So mungkin nggak akan lagi kita dengar bahwa barang Cina tuh Mungkin ya. bisa jadi ke depan kalau kualitasnya makin bagus. Nah yang perlu ngejaga kan kita. Kalau kualitasnya masih bisa bagus karena tetap nggak bakal bisa dibohongin. Kayak kemarin gua ngomong sama Surya Burladas dan Gala, itu kan dia pegang Fil Air kan, Nah, apa yang diminta oleh Jogja itu bisa dijabanin loh speknya oleh pabrikannya Fil Air di Cina. Yang gua inget nih kemarin adalah mereka coba untuk upside down suspensinya. Tadinya ada di atas, sekarang ada di bawah. Dijabanin dan terbukti. Kenapa? Kalau kita di atas kan dengan velg yang miring mungkin kegesek ya, itu balon kan. Sekarang dibalik. Posisinya di bawah. Dibalik. Itu kan permintaan Jogja. Gue lupa apakah Ambon apa Ziko tuh yang memberikan ide itu. Terus yang kedua triple layer, triple balon. Kalau 2 dia gemuk, tapi kalau 3 bisa dia lebih memanjang ramping. ke atas, lebih ramping. Efeknya apa? Velg bisa lebih lebar ya. Yang untuk ke dalamnya Dia bentuknya ke dalam. Nah, ada space lagi di dalam. itu dari sisi suspensi loh. Nah, velg kan gitu juga nanti kan. Pasti dong dari segi desain, warna, material segala macam nggak lagi dikuasai oleh Amerika kan. Bisa jadi mas. Gitu. Bisa ke depannya kalau memang industrinya mereka makin bagus, makin bisa. Tapi tetap balik lagi ke market kualitas. Karena masing-masing produk pasti punya kualitas. Karena kualitas nggak bakal bisa dibeli. Kualitas tuh Nggak apa? bakal bisa. Ya kualitas dari Tahan segi ya mungkin bagi saya nih mas ya, karena saya sering lihat, saya lihat warna aja saya kadang tahu nih bahan bagus bahan jelek gitu. Dari warnanya saya kadang suka ngeliatin gini nih, kayaknya kayak nggak yakin deh gue warnanya gitu. Sometimes makanya kadang produk belum yang kenteng. belum Belum. kadang justru barang yang kurang biasanya barang yang bagus biasanya packingnya nggak perlu nyolot, maksudnya nggak perlu diambil-ambilin bagus karena orang udah tahu, tapi justru barang yang kurang biasanya packingnya bakal berlebih. Dengan contohnya misalnya kayak barang bagus ya dia mungkin bisa jadi poles seadanya, tapi kalau barang jelek gimana cara dipoles harus sampai kilap banget buat nutupin kekurangannya. Iya. Nanti terbukti gampang, kalau saya sih gampang mas, saya ada punya obat gitu mas, kayak buat pembersih saya kasih aja, contoh lip nih ya, saya kasih aja obat. Saya kasih obat itu udah ketahuan. Nah, buktinya harus datang ke tempat dia. Ketahuan. Jangan cerita di sini. Kita harus Iya main kan? ya kalau Kita harus main. Enggak, mereka juga, Digger juga main. Digger juga main. Bukan berarti saya nggak beli ya, barang begitu saya beli. Oh, buat Saya tahu mau ya? fair aja, saya tahu ya. Buat beli biar saya tahu. Barang gitu saya beli biar saya tahu. Karena saya nggak pernah beli, saya nggak bakal tahu mas bedanya apa. Gitu. Tetap balik lagi tadi saya bilang ke kualitasnya itu yang susah, kayak
Saya bisa beda kok Mas ngelihat kayak ini lip bekas airnya, ini lip bekas ini gitu. Ketahuan warnanya saya bisa lihat. Saya mungkin karena saya tiap hari makanan saya ngelihatnya seringnya begitu nih, saya bisa ngelihat. Itu bisa ngelihat karena mungkin mata saya tiap hari ngelihatnya ke situ, mungkin kayak barat kata ya orang main jam tangan atau main tas yang tiap hari ketemu tas tiap hari jam tangan mungkin kalau dari sini saya lihat jam tangan Mas tadi palsu atau enggak saya bisa tahu. Ya kayak gitu mungkin lebih ke otodidak yang saya belajar ngelihat tiap hari aja gitu. Itu yang menarik. Gila. Itu kadang susah dijelasin. Makanya cuman ngelihat itu saya ngelihat nilai di dalam kayaknya beda gitu. Sama dengan zaman dulu ada istilah. Walaupun dia muter velgnya sambil jalan, kita bisa tahu tuh velgnya TW apa bukan. Itu bercandaan Iya zaman kan? dulu dari baunya. Bukan katanya. Bukan pakai lihat tuh dari baunya tuh nggak asli tuh gitu dong. Bercandaan gitu. Maksudnya dulu adalah TW yang fully replika. Gitu. Sekarang kan banyak TW yang bagus, banyak yang ya memang didesain baru gitu. Kayak apa HSR ya. HSR kan sekarang punya desain Udah sendiri. desain yang Force baru kan Iya, udah ada juga. Ya. Itu kan bagus. Ya udah. Ya makanya udah ada peningkatan. Iya, jauh ada peningkatan. Kita cukup happy lah dengan peningkatan itu. Jadi apa namanya? Mestinya jangan dinyinyirin. Ya. Mestinya kita dukung terus. Tetap kayak ada Mas tadi bilang mungkin Cina ke depan bisa bikin velg yang bagus. Bisa jadi Mas. Bisa jadi buktinya mereka dulu bisa bikin replika, sekarang bisa bikin lip barrel. Kayak Partai Neraka aja. Emang Ambon dulu sudah jago. Enggak. Tapi karena Belajar. dikasih Ada bahan terus kan. Pengalaman langsung dikerjain di tempat, tahu. Dia juga ke Jepang, dia lihat langsung. Dikasih bahan oleh anak-anak Jogja kan, dari Pak Chandra, Surya segala macem. Dia belajar terus tuh. Dapet tuh. Sampai sekarang malah ya itu tadi. Malah customisasinya jadi udah tinggal. Jadinya Ambonnya lebih berkreasi ya, bukan nunggu suruh beli barang jadi. Iya. Saya yang bikin jatuhnya. Dan itu menarik banget. Itu sih mungkin gue maunya sih 3 hari 7 malam lagi. Pengen ya sama Mamat karena masih banyak yang bisa dibongkar. Mungkin kita harus main ke Enggak, kita waktunya Starbucks malam ini. waktunya Benar nggak? Ya kan? Tapi udah tutup sayang. Tapi pertanyaan terakhir ada satu, Pak. Iya Mas. Kenapa toko lu tutup dulu ya? Kita bicara dulu. Mungkin sekarang enggak. Lu tutup jam 24 malam. Tapi kenapa lu sampai rumah jam 4? Kapan dulu? Dulu. Enggak Mas, saya tutup malam Mas. Kapan dulu? Kalau dulu kan tutup jam subuh Mas, jam 4, setengah 3. Terus kadang dulu nih kita bicara dari Kalau tahun sekarang berapa? kenapa? Kalau Sekarang juga gitu. kadang apa ya Mas? Kadang kalau saya berada di tempat kerjaan, saya pulang dulu saya sering mampir ke Starbucks, beli ngilangin mumet Mas. Kadang saya pulang ke rumah nih kalau saya seharian di toko. Pulang ke rumah saya merenin mata yang keinget itu pelek, kayak hitungan ini itu, ini lip, ini itu kayak nggak ada yang cut tuh Mas. Kayak nggak ada tembok. Jadi Pikiran saya masih ke bawah nih, saya pulang istirahat tapi otak saya kayak masih ketinggalan gitu di toko. Jadi saya butuh suatu pengalihan aja Mas. Kadang saya suka ke Starbucks, kadang saya suka makan, keluar ngobrol. Kadang saya suka pernah ke kantor elit malam. Ntar kadang ya belakangan ini karena kita nggak bisa kemana-mana Mas ya, jadi lebih sering gojek aja udah gitu aja dah. tapi nggak gemuk-gemuk. Makanan minuman gemuk kadang iya Mas, gemuk bulan puasa aja kayak ini. Oh itu Mirip dengan si Gatot tadi. Segitu aja. segitu aja udah. Nggak kayak kita. Anjing bener banget. Naik Mas. Zik, apalagi Zik, gue harus selesai nih Zik ini. Malam ini gue udah. dapat ilmu banyak banget Banyak tuh. dari Mamat gitu. Dan kita nggak nyangka ya, dia bertuturnya sistemik gitu dan mau bercerita. Gue terus terang agak underestimate. Gue butuh sosok lu untuk menjelaskan dunia velg dan siapa lu itu. Tapi gue agak takut tadinya. Jawaban lu pendek-pendek kayaknya. Ya alhamdulillah. Kalau pendek berarti bentar. Tapi nyatanya kita dari jam berapa tadi? Dari jam 9 kan? Sampai Setengah 10 tadi kita mulai. Setengah 10. Sekarang udah setengah 1 malam. Setengah 1 malam loh ini podcast, Deep Gang Podcast. karena kita agak ngantuk gitu. Sama mata aja yang masih segar kan? Kita ngikutin jam dia. Gitu jam dia. Makanya alasan tadi tutup jam 24, pulang jam 4 itu ke Starbucks berarti ya?
Itu cuman alasan gua. Oke. Supaya habis ini kita nongkrong yuk. Oke. Oke, Digger. Thank you yang udah nonton sampai habis. Mungkin ini dibagi ke entah part 2 atau part 3 kayaknya. Tergantung 3 editor, juga. tergantung editor. Tapi yang bisa nonton sampai terakhir sih jempol deh. Jangan lupa subscribe. Gue baru minta subscribe ya. Baru minta Baru sekarang. hari ini. Baru hari ini. Baru di depan Mamat. Yang sebelumnya kita nggak pernah minta subscribe. Karena lu mungkin udah menjadi YouTuber sekarang. Enggak juga. Enggak juga. Gua gak mau sebenarnya karena gua udah tua, tau gak lo? Cuman karena didesak anak muda ini aja. Jadinya gua mau jadi YouTuber. Dan lu minta subscribe ya tadi? Iya minta satu aja deh. Nggak Satu usah aja. banyak-banyak. Satu aja Anak boleh. bini lu nggak usah lu aja.